Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar IC timer, yaitu IC NE555. IC NE55 banyak kita dapatkan atau kita jumpai pada toko elektronik yang bentuknya semacam ini. Gambar sebelah kiri. IC yang bentuknya semacam ini dinamakan IC DIL, Dual Inline. IC NE55 dapat difungsikan atau dirakit sebagai monostable multivibrator atau multivibrator monostabil, atau bisa juga dirakit atau difungsikan sebagai astable multivibrator atau multivibrator tidak stabil. Untuk kali ini saya akan menjelaskan multivibrator tidak stabil. Selanjutnya, sebelah kiri ini adalah merupakan rangkaian multivibrator astable, demikian pula juga yang di sebelah kanan. Hanya bedanya di sini, sebelah kiri ini NE555 tidak terlihat rangkaian di dalamnya. Jadi jeruan IC NE55 tidak ditampilkan. Sedangkan gambar yang sebelah kanan, ini adalah rangkaian jeruan dari IC NE55. Di dalam IC NE55 di sini antara pin 1 itu fungsinya sebagai ground dan pin 8 yang tersambung dengan VCC dipasang 3 buah resistor yang nilainya sama dan disambung secara seri. Resistor ini adalah sebagai pembagi tegangan. Tegangan yang di sini adalah sebesar 2/3 VCC. Kalau VCC-nya adalah 5 volt, berarti tegangan di sini adalah 2/3 kali 5 volt. Itu nilainya adalah 3,333 volt, atau kita bulatkan 3,3 volt. Kemudian untuk tegangan yang di sini adalah 1/3 VCC. Jadi 1/3 kali 5 volt ketemunya adalah 1,6666 volt. Ini bisa kita bulatkan 1,7. Jadi di sini 1,7 kurang 1,6 berlebih. Selanjutnya di titik ini yang tegangannya adalah 1/3 VCC tersambung dengan op-amp. Op-amp di sini berfungsi sebagai komparator. Karena op-amp-nya terdiri dari 2 buah op-amp, maka ini adalah, saya katakan, op-amp komparator 1, kemudian di sini adalah op-amp komparator 2. Op-amp itu singkatan dari operasional amplifier. Kemudian di 1/3 VCC ini disambung dengan input non-inverting. Jadi tanda positif op-amp ini adalah input non-inverting, dan yang bertanda negatif ini adalah inverting input. Pin 2 adalah sebagai inverting input pada op-amp yang nomor 1, dan pin 2 ini berfungsi sebagai trigger atau sulut
Nah, ini trigger atau sulut. Kemudian berikutnya sebelah kanan ini ada sebuah transistor. Transistor ini fungsinya adalah sebagai pembuang muatan listrik yang berada di kapasitor CX. Maka di sini di kaki kolektornya yaitu pin 7. Pin 7 ini berfungsi sebagai discharge atau membuang muatan. Nah, selanjutnya sambungan di 2/3 VCC ini yang tegangannya adalah 3,3 volt. Ini kalau kita urutkan tersambung dengan pin 5. Maka pin 5 ini disebut kontrol voltage. Ini kontrol voltage. Berarti di sini tegangannya adalah 3,3 volt. Nah, kemudian yang pin 6. Pin 6 ini tersambung dengan input non-inverting komparator 2. Nah, selanjutnya di sini ada S dan R. S itu singkatan dari set, R di sini singkatan dari reset. Jadi ini adalah simbol dari SR flip-flop. Jadi di NE555 ini di dalamnya terdapat SR flip-flop. Kemudian S ini sebagai input, R sebagai input. Dan untuk outputnya adalah di Q, yaitu di pin 3. Maka pin 3 ini sebagai output. Nah, berikutnya output berikutnya adalah not Q. Huruf Q dikasih strip di atasnya, ini dibaca not Q atau tidak Q. Nah, ini tersambung dengan transistor discharge. Kemudian selanjutnya pada SR flip-flop dipasang kaki reset. Nah, kaki reset. Di mana kaki reset ini bila disambung dengan ground, nah, jadi kaki 4 ini bila disambung dengan kaki 1 atau pin 1, ini membuat SR flip-flop menjadi reset. Berarti output Q-nya menjadi low atau rendah. Nah, kalau tegangannya di sini outputnya tegangannya adalah rendah, mungkin di bawah 0,5 atau di bawah setengah, berarti LED-nya tidak akan hidup. Jadi reset ini bila disambung dengan ground membuat LED-nya mati, sehingga rangkaian stabil multivibrator ini tidak bisa bekerja. Makanya kaki 4 sebagai reset ini disambung dengan sumber tegangan positif. Di sini juga tersambung dengan positif VCC karena di sini mempunyai gambar yang sama. Nah, ini mengenai dalamnya atau jeroannya daripada IC NE555. Nah, kemudian cara kerja daripada rangkaian multivibrator tidak stabil atau astable multivibrator. Saat rangkaian multivibrator tidak stabil diberi tegangan positif 5 volt, tegangan pin 2, tegangan pin 6 dan tegangan pada kapasitor adalah 0 volt
karena pin 2, pin 6 dan kapasitor CX ini disambung. Berarti tegangan di inverting input komparator 1 itu lebih rendah dibanding dengan di non-inverting input. Tegangan di non-inverting input sepertiga VCC 1,66 volt dan di inverting input 0 volt. Sehingga output komparator 1 dihasilkan high atau tinggi. Nah, di sini karena tersambung dengan set, berarti setnya tinggi. Kalau SR flip-flop di mana S-nya atau setnya tinggi, outputnya akan tinggi. Sehingga di sini dihasilkan output tinggi dan LED-nya akan menyala. Berarti begitu disambung dengan sumber tegangan, rangkaian ini LED-nya langsung menyala. Nah, kemudian di kapasitor CX ini tegangannya berangsur-angsur naik karena terisi muatan dari positif VCC melalui RA, kemudian RB, nah kemudian ke CX. Nah, setelah tegangan pada CX lebih dari 1,6 volt, nah berarti tegangan di trigger juga lebih dari 1,6 volt, berarti tegangan di inverting input lebih tinggi dibanding dengan di non-inverting. Nah, sehingga output komparator 1 posisinya atau kondisinya jadi low. Nah, saat ini berarti tegangan di non-inverting komparator 2 ini lebih rendah dibanding dengan di inverting, sehingga output komparator 2 juga kondisinya low. Jadi S-nya low, R-nya low. Bila S-nya low, R-nya low pada SR flip-flop, maka kondisi saat ini dikatakan memori atau kondisinya seperti sebelumnya. Karena output sebelumnya adalah high, ditandai LED-nya menyala, maka saat ini output pin 3 adalah high atau tinggi. Kemudian muatan kapasitor CX masih terisi, sehingga tegangannya naik lagi dari 1,66 volt menuju ke 3,3 volt. Nah, setelah tegangan CX ini 3,3 volt lebih dikit, berarti di pin 6 di non-inverting input tegangannya lebih tinggi dibanding dengan di inverting. Nah, saat ini berarti output komparator 2 ini menjadi high. Nah, bila reset dari SR flip-flop ini nilainya high, ini membuat output key yaitu pin 3 yang tadinya high, yang tadinya LED-nya nyala, ini akan mati. Jadi yang tadinya high menjadi low. Nah, kemudian saat ini Q low, berarti not Q atau tidak Q adalah high. Berarti saat not Q high, transistor ini kita namakan transistor discharge, kondisinya aktif atau
bekerja. Nah, saat ini kapasitor pada CX yang menyebabkan tegangannya adalah 3,3 volt, muatan listriknya dibuang melalui RB, kemudian masuk ke pin 7, yaitu pin discharge atau membuang muatan, kemudian ke transistor discharge, kemudian muatan dibuang ke ground. Nah, sehingga tegangan yang tadinya 3,3 volt akhirnya turun. Nah, saat ini setelah turun, tegangan di non-inverting input lebih rendah dibanding dengan tegangan di inverting, sehingga output komparator 2 kondisinya menjadi low. Sementara yang di komparator 1, karena tegangannya di sini melebihi daripada sepertiga VCC, tegangan di invertingnya, berarti tegangan di inverting tetap lebih tinggi dibanding dengan di inverting, maka kondisi output komparator 1 adalah low. Berarti S-nya low, R-nya low, maka outputnya seperti sebelumnya. Karena seperti sebelumnya LED-nya mati, berarti kondisinya low, maka output pada pin 3 tetap low. Nah, kemudian tegangan pada CX berangsur-angsur turun sehingga mencapai kurang dari 1,66 volt. Nah, saat tegangan pada CX atau tegangan pada pin 2 kurang dari 1,66 volt, berarti tegangan di inverting lebih rendah dibanding dengan di non-inverting. Maka saat ini output komparator 1 nilainya adalah Higgs. Karena nilai setnya Higgs, maka output Q yang tadinya low, LED-nya mati, akan menjadi Higgs, sehingga LED-nya akan hidup kembali. Nah, saat LED-nya hidup, nah, kemudian not Q-nya atau saat Q-nya Higgs, berarti not Q-nya atau tidak Q-nya low, berarti transistor discharge tidak bekerja atau off. Nah, saat ini tadinya tegangan di CX adalah kurang atau sama dengan 1,66 volt, terisi kembali muatannya dari VCC melalui RA, RB, kemudian menuju kapasitor CX. Sehingga tegangannya dari 1,66 naik kembali menuju 3,3 volt. Nah, setelah tegangan pada CX ini 3,3 volt, berarti tegangan di non-inverting input komparator 2 lebih tinggi daripada di inverting, sehingga output komparator 2 posisinya Higgs. Karena resetnya Higgs, maka outputnya akhirnya menjadi low. Nah, begitu dan seterusnya cara kerja rangkaian multivibrator tidak stabil. Nah, ini adalah rangkaian multivibrator tak stabil yang saya gambar pada aplikasi Proteus. Nah, rangkaian ini bisa kita simulasikan. Kita klik play, nah, langsung di sini LED-nya berkedip-kedip, berarti hidup mati. Tapi ini sangat cepat karena nilai kapasitor CX-nya adalah 0,22 mikrofarad. Nah, untuk memperlambat nilai kapasitornya kita perbesar. Nah, kita stop dulu, kemudian kita klik CX-nya.
Kemudian nilai kapasitornya yang dari 0,22 mikrofarad kita ganti dengan 220 mikrofarad. Nah, supaya hidup matinya lambat dan bisa kita amati. Nah, sekarang begitu hidup, LED-nya hidup, begitu play, LED-nya langsung hidup, tegangan di CX yang ditunjukkan voltmeter 0, kemudian naik. Nah, setelah 3,3 nanti LED-nya mati. Ini 3,3 LED-nya mati. Setelah itu tegangan turun kembali. Setelah mencapai kurang dari 1,66 LED-nya hidup kembali. Kemudian tegangannya naik ke atas lagi ke 3,3 kembali. Setelah itu LED-nya mati. Nah, kemudian tegangan 3,3 turun kembali setelah mencapai 1,66 LED-nya hidup kembali, begitu dan seterusnya. Nah, di sini voltmeter dan LED tidak begitu nampak besar, maka saya sorot supaya tampil lebih besar. Nah, kita stop dulu. Nah, kita mulai awal. Begitu di stop, begitu dihidupkan, tegangan 0 volt kemudian naik, juga dibarengi dengan LED-nya hidup. Nah, setelah tegangannya naik menjadi 3,3 volt, LED-nya akan mati. Nah, sebentar lagi mati. Kemudian tegangan 3,3 volt akan turun. Setelah mencapai 1,66 volt, LED-nya akan hidup kembali. Terus tegangan dari 1,66 volt naik kembali ke 3,3 volt, sehingga setelah sampai 3,3 LED-nya mati kembali. Kemudian tegangan turun kembali setelah mencapai 1,66 volt, LED-nya hidup kembali, begitu dan seterusnya. Saat disimulasikan tadi, LED akan hidup, mati, dan seterusnya, atau output pin 3 akan high, low, dan seterusnya. Jadi saat high, lama-kelamaan dengan sendirinya terus mati. Kemudian saat low, lama-kelamaan dengan sendirinya akan high. Maka ini dikatakan pada kondisi high tidak stabil, buktinya akan berubah jadi low, dan pada kondisi low juga tidak stabil, buktinya berubah menjadi high. Maka antara low dan high sama-sama tidak stabil. Maka rangkaian multivibrator ini dikatakan multivibrator tidak stabil atau astable multivibrator. Di tabel waktu atau di diagram waktu sebelah kiri ini menggambarkan waktu saat outputnya low dan waktu saat output pin 3 high. Saat low LED-nya mati, saat high LED-nya hidup. Besarnya waktu low adalah T1 dan besarnya waktu high adalah T2. Nah, besarnya T1 sama dengan 0,693 kali C2 kali RB. Sedangkan besarnya T2 sama dengan 0,693 kali C2 kali RA ditambah RB. Ini RA-nya, ini RB-nya, dan ini adalah C2. Nah, waktu low ditambah waktu high namanya periode atau T. Periode kita singkat T sama dengan T1 ditambah T2. Waktu low ditambah waktu high sama dengan 0,693 kali C2 kali RB
ditambah 0,693 kali C2 kali RB ditambah RA. Jadi antara LED-nya hidup dan LED-nya mati supaya waktunya sama, atau T1 dan T2-nya supaya hampir sama, jelas tidak mungkin akan sama, tapi hampir sama, maka nilai RA-nya saya beri 1 kilo ohm. Sehingga di sini T1 sama dengan 0,693 kali 0,22 mikrofarad kali 47 kilo ohm sama dengan 0,693 kali 22 kali 47 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,0072 second atau detik. Nah, sedangkan besarnya T2 sama dengan 0,693 kali 0,22 mikrofarad kali 48 kilo ohm sama dengan 0,693 kali 22 kali 48 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,0073 second atau detik. Sehingga didapat T sama dengan T1 tambah T2 sama dengan 0,0072 ditambah 0,0073 sama dengan 0,0145 detik atau second. Nah, sehingga frekuensi F itu sama dengan 1 per T atau 1 per periode, sama dengan 1 dibagi 0,0145. Besarnya adalah 69 Hz atau Hertz. Di dalam pulsa low Hz ini kita mengenal yang namanya duty cycle atau duty cycle. Besarnya duty cycle diberi rumus waktu Hz ditambah waktu Hz dibagi waktu low ditambah waktu Hz. Jadi T2 dibagi T1 tambah T2 sama dengan 0,0073 dibagi 0,0072 ditambah 0,0073. Nah, ini hasilnya adalah 0,5. Lebih sedikit sehingga dibulatkan 0,5. Jadi untuk duty cycle bisa dinyatakan persen, sehingga di sini nilai duty cycle-nya adalah 0,5 atau 50%. Nah, ini penjelasan saya mengenai multivibrator tak stabil. Bila mana dalam penjelasan saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Saya kira mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.